Si Ahok. Stop. Emang targetnya cuma tangkap Ahok doang? Tanggung banget. Tanggung banget. Kecil banget. Tapi memang Ahok ini sebetulnya di backingi banyak backing. Ini rahasia ya, ini rahasia. Ini rahasia. Ini rahasia. Ya, jangan bilang-bilang. Si Ahok bilang begini, di belakang saya ini ada kekuatan maha dahsyat. Kalau sampai saya ditahan, kalau sampai saya ditangkap, saya nggak mau sendirian, saya mau berdua sama dia. Gimana kalau gitu jadinya? Hah? Saya nggak tahu dianya tuh siapa, saya nggak paham. Enggak, saya nggak tahu. Tapi ini rahasia. Rahasia ini jangan diomongin. Tapi situasinya begitu sekarang. Gua harus berdua sama dia, enak aja makan bareng. Masa cuma gua doang yang kena? Jadi si dianya ini juga lagi bingung ini. Kemungkinan besar ini masih dibelain. Kayaknya ada yang mau diambil satu pasal saja, 156. Tanda-tandanya dari kejaksaan. Maka tidak jelas siapa orangnya yang dia hina. Kan Ahok tidak menyebut nama. Nanti cuma pasal itu yang mau diambil sama dia. Akan ada pengalihan. Dan tim advokat kami sudah menangkap itu. Bahkan ada tanda-tanda. Ya, bahkan ada tanda-tanda. Ini persidangannya kalau bisa sedang diperjuangkan oleh pihak mereka. Ini rahasia. Ini rahasia. Mereka sedang perjuangkan kelompok besar yang kemarin main 4/11. Itu hari apa 4/11? Kalau 19 November itu kan hari jamban sedunia. Ini hari ya parade kita Indonesia, PKI gitu ya. Hari apa tanggal 4/12 itu? Hari kaos kaki. 4/12. Hari hewan liar dan hari kaos kaki. Persis enggak? Ya itu hewan liar kencing di jalan ya. Mencingin mobil Ini situasinya sekarang. Begitu situasinya sekarang. Dan bahkan ada bocoran rahasia. Ini katanya akan diperjuangkan agar persidangannya tidak di Jakarta, di Bali, di Papua atau di NTT. Sebab kalau dilaksanakan di Jawa, ini merasa terintervensi secara hukum. Ya kalau saya pribadi, berangkat ke mana? Gawat. Kalau saya pribadi, semakin dia main-main ya saya semakin suka. Terus terang, kan di grup kami itu pada marah-marah. Hati-hati, ini ada modus akan dialihkan ke 156. Terus akan dipindahkan lokasi persidangannya. Terus biarin aja. Ya, berarti pengen cepat-cepat selesai dia kan? Ya, katanya begini. Saya nggak tahu kalau aspirasi di sini. Ini kalau aspirasi di Petamburan. Saya tanya sama Habib Rizik, apakah ini betul pernyataan ini bahwa tidak akan ada lagi aksi bela Islam 4? Yang ada adalah ini beredar kan? Saya tanya Habib, apa betul antum bikin pernyataan ini? Beliau jawab apa?
ini bukan pernyataan resmi GNPF, betul. Tapi ini aspirasi jamaah yang hadir pada hari itu. Kalau yang di sini, yang pilih aksi bela Islam 4, angkat tangan. Yang pilih revolusi, angkat tangan. Bapak Ibu, please, jangan bercanda. Karena saya sebagai ketua mengambil keputusan berdasarkan syura di sini. Demi Allah, saya minta jangan bercanda. Kalau Anda bercanda, Anda zalim. Coba kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap? Berpikir jernih, berpikir adil. Jadi manusia Indonesia yang adil dan Anda salah mengambil keputusan, saya salah mengambil tindakan. Oke, yang setuju seandainya persidangan ini main-main dan keadilan terintervensi oleh mereka dan tidak mereka tegakkan, sebetulnya bukan umat Islam yang mengintervensi, dia yang main-main kan? Dan indikasi sudah kelihatan dari kejaksaan, jelas. Tapi tetap adil. Yang menginginkan enggak usah revolusi damai, tapi aksi bela Islam 4 lagi kayak kemarin, angkat tangan. Yang menginginkan revolusi, berdiri. Berdiri. Takbir. 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 Tapi ini bukan keputusan resmi loh. Belum keputusan. Belum. Ya, saya cuma lagi nangkep aspirasi. Gawat ini. Revolusinya mau yang mana? Yang tawaf, yang wukuf, atau yang jumroh? Revolusinya yang mana? Gawat ini. Saya mau tanya, kan jumroh itu ada ula, wusta, dan aqabah. Maunya jumroh yang mana? Waduh, langsung setan yang paling gede. Dan saya kasih tahu, pada tanggal 10 itu sebetulnya bukan cuma jumroh. Hari itu hari penyembelihan juga. Dan baru boleh tahallul, ya. Jadi pada hari nahar, hari 10 itu, 1 jumroh aqabah, 2 zabah, sembelihan hewan kurban dan dam, ya, dan yang ketiga tahallul. Tapi belum boleh ketemu pasangan. Nanti setelah tawaf ifadah, merdeka sesungguhnya. Baru tahallul kedua, bebaslah setelah itu. Merdeka. Belum keputusan resmi. Tapi ternyata keputusan Pondok Indah sama dengan keputusan Petamburan. Gawat ini. Ya sudah, seperti kemarin saya memutuskan berdasarkan syura di sini, dan saya kira ini sudah cukup mewakili umat Islam lah ya. Ya.
Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Sekali lagi. Saya beritahu, ya, yang orang tahu revolusi itu harus tembak-tembakan, gantung-gantungan, bakar-bakaran. Enggak. Ya, akan ada caranya. Jadi ini yang tadi tidak memilih revolusi nggak usah takut, tenang aja, ya. Ini cuma beda nama kok. Sebetulnya kemarin itu udah revolusi putih, tapi kita namakan Aksi Damai Bela Islam 3. Nah untuk yang keempat, ya gitulah, ada namanya, tapi kelihatannya nggak bisa, nggak ada revolusi Aksi Bela Islam 4, harus revolusi. Tapi damai ya, sepakat? Damai, sepakat? Tidak ada bakar-bakaran, tidak ada rusuh-rusuhan, tidak ada merusak fasilitas umum, bahkan menyayangi rerumputan. Siap memajukan Indonesia? Ada yang usul begini, Ustadz, kenapa Ustadz nggak bikin Indonesia berdaulat 212? Maksud lo? Bikin Bank Umat Islam 212, bikin sentra-sentra pasar rakyat 212, bikin properti rakyat 212, bikin apa lagi? Koperasi 212. Kalau partai gue nggak mau. Hah? TV Islam 212. Dan kepada para bintang film terbaik umat Islam, kita akan bikin film layar lebar 212. Kita akan pilih siapa artis-artis muslim yang top papan atas dan sutradaranya kasih tahu saya. Hari ini pengumuman, dan kita akan bikin film layar lebar 212. Setuju? Siap biayain? 20 miliar? Takbir! Sekarang saatnya saya minta 10 orang bapak-bapak. Saya akan beri beberapa tokoh yang saya kenal dulu. Siapa? Katakan. 10 orang saja, tapi nggak boleh lama-lama. Setengah menit saja ngomongnya, pointer-pointer ya. Dan coba angkat tangan terus. Siapa lagi? Ya, yang mau dulu angkat tangan dulu. Angkat dulu. Pak Jenderal Utama ke depan. Ya. Kiai saya Kiai Fadl Arafah. Apa lagi? Angkat tangan. Leroy ke depan. Usman Leroy. Eza ke depan, perwakilan anak muda, dan Ridho perwakilan dari broker profesional. Sebentar, Bapak berdiri di sini, ibu-ibu bicara nggak boleh lama-lama. Ibu Prima, mewakili galangan ibu, namanya siapa? Maju 2, mewakili orang tua 3. Siapa lagi? Anak muda mana? Anak muda? Anak muda mana? Anak muda berdiri 35 tahun ke bawah. Ibu maju, ibu bapaknya. Maju sini. Cukup dulu ya, cukup ya. Takut waktunya enggak cukup. Silakan dari Pak Jenderal Anton Tabak, yang paling vokal, orang tua kita dari Kepolisian Republik Indonesia. Berdiri aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jihad. Saya yang nangkap Permadi. Oh ya. Ketika saya komandan di Jogja 96, beliau menista agama. Saya tangkap, saya tahan, saya penjara. 90 Aswidu Atmowiloto saya masih kapten. Saya penyidiknya.
juga kami tangkap, kami penjara, divonis maksimal 5 tahun. Kemudian ada lagi setelah reformasi, Lea Eden ngaku Jibril, divonis 2 tahun. Ahmad Musadek 2005 divonis 2 tahun. Kemudian 2016 Ibu Rusgiani hanya mengatakan sanang divonis 1,5 tahun. Ini semua tiga kasus reformasi, dan baru tahun ini sekarang ada kasus yang sangat pemret majalah Charlie Hebdo Denmark ketika rapat di Berondong senapan mesin nulis jihadi karena sana undang-undang gak ada penistaan agama. Mati 16 seketika pemret dan repelnya yang menghina Nabi. Jadi mati 22. Kemudian kemarin 10 Oktober Letnan Polisi Mumtaz Hussein Pakistan yang memberondong hakim karena hakim mengatakan hukum Islam kuno, hukum Islam kadaluarsa. Letnan Polisi Mumtaz Hussein langsung berondong hakim itu di persidangan, dan 10 Oktober kemarin Letnan tadi dihukum mati dengan senyum. Ayat takziah 10 juta umat Pakistan lebih mati syahid. Itulah maka kalau sampai Ahok ini bebas, sangat tidak adil. Saya sudah menasihati Kapolri, saya sudah ngomong semua pejabat jenderal-jenderal di Mabes Polri, jangan main-main dengan. Saya siap perang. Baik, kesimpulannya itu Bapak minta agar Ahok segera ditangkap. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Pak Anton. Ridho. Kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu Ustaz, perkenalkan saya Ridho mewakili teman-teman dari Notaris Muslim Indonesia. Kami di aksi pertama 4/11 kami masih terpencar-pencar, masih berkelompok-kelompok. Di aksi 212 kami telah berhimpun dengan kita juga sudah mendeklarasikan Notaris Muslim Indonesia. Dan kami juga siap berkontribusi untuk 212 dan berkontribusi untuk Islam sejaya-jayanya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz, kalau nanti memang kita dari 212 ini akan mendirikan sentra-sentra ekonomi, kami dari Notaris siap untuk membantu legalitasnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi pengusaha-pengusaha kecil, menengah juga nggak usah sulit-sulit lagi ya, karena sudah ada bahkan notaris Muslim dan baru berdiri ya gara-gara 212 ini ya. Takbir. Ya kan? Ya, Pak Lero dan Aisyah dulu. Baru artis kita nih gongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya rasa 212 masih terlalu sedikit, Ustaz. Oh ya. Saya ingin mengajak seluruh umat muslim untuk beriman tanpa syarat. Tugas kita hanya sami'na wa ta'na. Saya nggak rela ada teman saya muslim tapi dia masuk golongan munafik. Irji', kembali. Saya nggak rela ada teman saya muslim jadi fasik. Irji', kembali. Saya katakan satu. Tugas kita sami'na wa ta'na. Nabi Musa diperintah Allah
untuk lari ke laut, ke tepi Laut Merah. Secara teori perang itu salah. Kalau kita perang, gerilya pergi ke hutan. Nabi Musa tidak berontak. Nabi Musa nggak minta syarat, nggak minta keterangan dari Allah. Sami'na wa ata'na. Sampai di Laut Merah sudah hampir terkejar. Nabi Musa disuruh oleh Allah, pukulkan kotakmu. Nabi Musa nggak tanya, untuk apa ya Rob? Enggak. Emang ada apa ya Rob? Enggak. Dia hanya tugasnya sami'na wa ata'na, risau urusan Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Mekah, sami'na wa ata'na. Jadi semua siap sami'na wa ata'na. Tapi komando siap itu berita Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Takbir. Usman Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi deg-degan. Sama. Depan ibu-ibu bapak-bapak nih. Kalau bicara masalah barang Ustaz, kami sudah bikin. Kami sudah bikin judulnya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar itu beliau, coba berdiri dulu. Ini jadi Abu Bakar. Jadi Abu Bakarnya beliau, produsernya juga beliau. Yang ini beliau dulu aktor laga, kemudian sekarang jadi jadi insaf. Alhamdulillah juga udah tobat. Ya, sekarang apa pandangan? Saya waktu mau ke sana 212 itu, ya sebentar saja. Saya ditanya sama di kompleks saya itu kan orang Chinese yang banyak. Dia bilang, Pak Leroy ini kan artis, milik semua orang dan sebagainya. Saya bilang enggak, ini bukan mau memecahkan NKRI, bukan mau merusak merah putih, tapi apa salahnya kalau kita warnai merah putih NKRI dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berwudu yang belum berwudu dan tempat sholat bisa di bawah. Ya, formasi sholatnya nanti akan tetap ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di separuh masjid. Atau ibu-ibu di bawah semua saja cukup. Ya, ibu-ibu di bawah semua, bapak-bapak di atasnya. Kalau nggak cukup baru ke atas, ke belakang ya. Silakan. Setelah sholat Jumat, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk endorse dari pulang selesai ya. Ibu nanti berada di top yang belakang ya, nanti memanjang seperti Ramadan. Seperti Ramadan. Ini digeser, enggak jadi geser. Allah.